Halo teman-teman semua, selamat sore semuanya. Ya, ketemu lagi di mata kuliah di perkuliahan Magister Informasi Kapita Selekta. Jadi hari ini kita akan membadah tentang enterprise generatif ya, atau generative AI for enterprise gitu. Nah, tapi materi ini bukan sekedar tutorial cara pakai chatbot, nggak belajar itu, karena saya yakin teman-teman sudah paham lah gitu ya. Tapi kita coba lihat ke dapurnya, ya, dapurnya dari yang arsitektur transformer hingga bagaimana nanti nyusun strategi implementasi di level korporasi. Nah, oke. Sini kita akan segera mulai saja ya. Jadi ini kita akan lihat AI dari perspektif arsitektur sistem, bukan jadi sekedar user saja. Oke, yang pertama coba kita perhatikan grafik ini. Jadi ini saya sebut sebagai hukum Westerman atau paradok adopsi teknologi. Nah, jadi coba lihat di garis oranye ini, ya, garis oranye ini. Nah, ini kan melesat tajam gitu ya. Nah, itulah kecepatan perkembangan teknologi. Nah, yang garis biru di bawahnya ini hampir datar kan. Nah, itulah kecepatan organisasi kita berubah. Jadi masalah utamanya itu bukan beli alatnya, tapi mengubah orangnya. Jadi perlu diingat satu hal ini, teknologi memberikan nilai 0 jika tidak ada perubahan operasional. Jadi tantangan kalian ya, Bapak-bapak dan Ibu di sini untuk sebagai calon manajer sistem informasi ataupun sudah jadi manajer sistem informasi, itu bukan cara instalasi teknisnya, tapi bagaimana melakukan transformasi cara kerja di perusahaan Bapak Ibu semua. Oke, kita coba lakukan kelas balik sebentar untuk mengetahui sejarah dari generatif AI ini ya. Itu dari era 60-an sampai 90-an ya. Itu isinya tuh cuman yang pakai aturan rule base yang if else gitu. Banyak banget gitu if else-nya. Nah, kemudian di tahun 2000-an itu udah pakai statistics n-gram. Jadi buat nebak kata tapi cuman efektif buat data terstruktur. Data terstruktur itu yang sudah ada kolom-kolomnya ya. Mungkin nanti di setelah bulan puasa akan coba di kelas lebih enak saya jelasinnya gitu, data terstruktur, data tak terstruktur gitu, atau mungkin sudah jelasin di mata kuliah big data seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2010-an muncullah yang namanya deep learning atau RNN atau LSTM yang populer sekarang. Nah, tapi mereka ini punya penyakit lupa alias limitasi memori jangka panjang karena datanya time series, jadi memori jangka panjang kadang-kadang lupa. Nah, akhirnya di tahun 2017 itu Google merilis paper ya judulnya Attention is all you need. Nah, itu akhirnya mengubah paradigma dari sekedar klasifikasi data menjadi penciptaan sesuatu yang baru secara masif. Jadi mulailah era-era transformer habis itu. Bukan transformer film ya, tapi namanya algoritmanya transformer gitu. Nah, tadi saya singgung transformer gitu. Nah, jadi kita coba lihat hierarki di AI, khususnya AI di bidang generatif atau teks gitu ya. Nah, jadi orang tuh kadang bingung loh untuk bedain istilah AI di bidang ini gitu. Jadi kita coba pakai jadi ini ada apa? Ada piramid ya, piramid yang paling bawah tuh NLP ya. NLP itu Natural Language Processing, habis itu tengah-tengah transformer, baru di atasnya NLP. Nah, di sini saya coba pakai analogi dunia kedokteran biar gampang. Si level 1 NLP ini itu tuh bidang ilmu kedokterannya, judul disiplin ilmunya, ilmunya. Kemudian naik ke level 2, level 2 ini yang di sini transformer, ini nih teknologinya. Ibaratnya kalau di dunia kedokteran itu mesin MRI-nya yang revolusioner. Nah, di level 3 itu ya, large language model ini yang paling atas itu. Nah, ini adalah produk implementasinya. Jadi sudah ada dokter yang sudah siap praktek pakai si MRI ini nih, yang biasa spesialis pakai MRI ini. Jadi kalau kita atau bikin aplikasi pakai GPT-4 atau lama atau Gemini, nah itu kita sedang bermain di level implementasi, yaitu di LLM ini gitu. Jadi kayak Gemini, ChatGPT dan lain-lain itu adalah bentuk produk dari LLM, Large Language Model. Nah,
kenapa transformer ini lebih hebat dari jenis AI yang lama? Jadi kalau dulu AI itu baca teksnya kata per kata secara berurutan, makanya sering kehilangan konteks. Nah, kalau sekarang itu dengan mekanisme self attention, nah AI bisa memproses seluruh kalimat sekaligus dan memberi bobot pada hubungan antar kata. Jadi bisa dilihat pada rumus yang ini ya, rumusnya, ini rumus matematiknya gitu. Nah, rumus ini bukan hiasan aja gini, tapi inilah cara mesin menghitung probabilitas relevansi. Jadi gunakan dia Matthews query, key, dan value. Nah, contoh di sini kalimatnya tuh bank itu tutup karena ada perampokan di sana. Nah, dengan rumus ini AI itu bisa tahu di sana ini itu merujuk di bank ini, ya, ya. Kan bank di sana, berarti bank di sana atau mungkin bank mana. Tapi kalau pakai yang lama, ini kan jauh sekali posisinya di bank itu. Mungkin dianggap bank itu, nama banknya bank itu gitu, ya. Nah, tapi kalau pakai yang transformer karena ada koneksi matematikanya, lihat yang paling kuat mana. Nah, akhirnya dia bisa tahu. Nah, kayak gitu kurang lebih. Nah, terus gimana sih mesin membacanya? Jadi teks mentah, ya, teks mentah itu dipecah jadi unit angka yang disebut token, ya, token. Nah, angka-angka ini lalu ya dipetakan ke ruang vektor multidimensi yang namanya embedding. Nah, disinilah keajaibannya. Jadi mesin memahami makna lewat jarak antar titik koordinat. Nih, oh, king, man, woman, queen gitu, ya. Makanya ada analogi king man, king kurang man plus woman equal queen. Nah, tapi ingat ya, model ini tidak paham kebenaran bahasa. Mereka cuma jago eksekusi probabilitas matematis saja berdasarkan kedekatan spasial. Jadi mereka pintar matematika bukan pintar sastra gitu. Jadi berdasarkan kedekatan aja gitu. Nah, kita coba lihat di anatomi LLMs ya. LLM tuh dia pakai skala luar biasa. Jadi bisa punya 175 miliar parameter. Oh, gitu kan. Kalau lihat GPT-5 berapa parameter? 5 titik berapa? Nambah lagi jumlah parameter. Jadi bobot matematis ini dilatih pakai ratusan terabyte data di internet. Jadi besar sekali datanya. Nah, jadi ada dua hal unik. Pertama, few shot learning, ya, yaitu kemampuan model ngerjain tugas baru cuma dikasih 1-2 contoh tanpa perlu coding ulang. Nah, kedua, emergent abilities, yaitu kapabilitas yang tiba-tiba muncul sendiri pas modelnya makin besar. Ya, seperti tiba-tiba penalaran logika atau nulis kode pemrograman. Nah, ini yang bikin kita sedikit terkejut ya, kok AI tiba-tiba bisa sepintar itu kan. Nah, itu sih penyebabnya. Nah, tapi kita jangan senang dulu gitu, karena ada sisi gelapnya juga. Jadi LLM ini bersifat stokastik, ya, bersifat stokastik, alias tukang tebak. Tukang tebak ya. Jadi dia lebih pentingnya kepasihan bahasa daripada kebenaran fakta. Akhirnya muncullah istilah halusinasi. Mungkin ada yang pernah dengar, sering halusinasi AI ini. Nah, gitu. Berarti kan ada kadang indikatornya tuh halusinatnya berapa gitu kan. Kalau model LLM baru keluar gitu. Nah, jadi halusinasi ini AI bikin jawaban palsu yang kedengarannya sangat logis. Nah, jadi kasus nyata nih, ada pengacara yang ngutip presiden hukum fiktif gara-gara percaya AI. Jadi saya kebetulan lagi neliti nulis buat chatbot tentang Pancasila gitu ya. Jadi ada beberapa halusinasi lah sering saya temukan di ChatGPT dan kawan-kawan gitu. Nah, akhirnya contoh undang-undang, jelaskan undang-undang ini, dia jawab aja. Tapi kalau kita lihat dengan undang-undangnya tertulis, itu sama sekali tidak benar gitu. Nah, itu contoh halusinasinya. Nah, terus juga ada resiko kebocoran data rahasia, termasuk seperti kasus kode internal Samsung ya. Belum lagi masalah konteks window, yaitu batas memori jangka pendek AI dalam satu interaksi gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada sisi gelapnya lah, belum terlalu sempurna gitu. Nah, bagaimana cara ngatasin halusinasinya ya? Nah, jadi kalau kita sebagai manajer nanti ya, itu kita harus milih pendekatan yang pas. Jadi kalau lihat di tabel ini ya,
kalau cuman pakai prompt engineering itu biayanya rendah tapi akurasinya sangat rendah dan bocor gitu ya. Prompt engineering gitu, jadi buat promptnya panjang spesifik seperti itu ya. Ya itu bagus, biayanya rendah tapi tadi masih kadang-kadang tetap halu dan biaya dan rentan bocor ya. Yang berikutnya itu fine tuning. Nah, fine tuning ini akurat, tapi biayanya sangat tinggi karena harus ngetrain ulang model. Ya, modelnya mesti di-train ulang gitu. Nah, yang sekarang yang lagi populer ya, itu sweet spotnya itu sekarang pakai teknik namanya RAG, Retrieval Augmented Generation. Nah, RAG ini jadi kita kayak nyuntikin data saja. Nanti minggu setelah Lebaran mungkin saya jelasin di kelas biar lebih enak lagi gitu. Nah, RAG ini dia memberikan akurasi internal yang sangat tinggi dan privasi data yang sangat aman dengan biaya menengah. Ini yang paling realistis dan RAG ini bisa jadi topik tesis. Jadi kalau ada yang belum proposal tesis bisa ngambil RAG ini sebagai topik tesis, judul tesisnya. Ini lagi tren juga nih RAG di bidang LLM. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya? Jadi yang pertama itu jadi dia berdasarkan sumber data ya, sumber data. Jadi misal di sini saat user nanya berapa sisa cuti saya, nah sistem nggak langsung lempar ke LLM-nya, misal pakai Gemini atau ChatGPT gitu. Tapi sistemnya akan cari dulu ke vektor database, ya vektor database. Nah, dokumen internal kita. Nah, setelah ketemu, ya, nanti baru dia kirimkan ke LLM. Nah, LLM-nya nanti akan gabungin query plus konteks sama isi jawaban tadi, sehingga nanti jawabannya tuh bisa bagus sekali ya. Jadi akurat. Jadi si AI-nya kayak baca buku panduan yang kita taruh di vektor database. Nanti cara kerjanya seperti apa detailnya nanti di pertemuan berikutnya. Nah, gimana cara ngaturnya nih tata kelola AI? Jadi ada spektrum tata kelola. Jadi sentralisasi top down gitu. Nah, ini fokusnya ke keamanan dan kontrol biaya, tapi resikonya lambat dan memastikan inovasi. Contohnya general ya, yang nyortir 700 lulusan. Nah, sebaliknya desentralisasi itu cepat buat eksperimen, tapi resiko anggarannya bocor dan melanggar hukum shadow IT istilahnya. Nah, solusinya seperti apa? Pakai hybrid model seperti model Cisco ya. Tanya dulu bisa beli nggak, bisa pakai statistik bisa nggak gitu. Kalau nggak bisa baru bangun Gen AI custom gitu. Seperti itu ya. Nah, terus jangan asal pasang AI di semua lini sekaligus. Jadi kayak ini, gunakan metafora baut ban pada mobil. Jadi kita kencangkan secara bertahap dulu, menyilang. Kalau pernah pasang ban kan, jadi pasang bertahap dulu, menyilang. Jadi ibaratnya mulai dari level 1 dulu, produktivitas individu, misal pakai AI buat ringkas dokumen internal dulu ya, udah terbiasa. Naik level 2, spesialisasi proses. Nah, mulai otomasi tugas spesifik dengan human in the loop. Jadi seperti Lemonen Insurance yang dilakukan oleh Lemonen Insurance itu dia memproses 50% klaim secara mandiri. Nah, terakhir baru level 3, keterlibatan pelanggan, di mana agent AI otonom berinteraksi langsung dengan publik, misalnya kayak customer service, yang lainnya customer service gitu, chatbotnya jawab, terus bisa juga langsung mesenin gitu kalau langsung pesen. Jadi kita udah usah pakai admin lagi, adminnya AI aja. Jadi di masa depan itu seperti apa? Jadi banyak yang takut si AI ini gantiin orang. Nah, padahal AI itu udah menelan pekerjaan atau job secara utuh, tapi menelan tugasnya yang ditelan. Nah, mitosnya itu sebentar, saya baru sadar kamera saya ternyata di samping kepala ya. Mitosnya itu adalah substitusi total. Jadi realitasnya adalah augmentasi manusia seperti ini. Jadi studi dari MIT menunjukkan implementasi dari AI Copilot bikin yang ngoding pasti sering ya,
pakai Copilot. Implementasi dari AI Copilot bikin staf senior naik kinerjanya 14%. Tapi ya yang junior lebih lagi 34%. Jadi AI bertindak sebagai supervisor real time yang mengurangi beban kognitif sehingga kita fokus ke kreativitas dan kepemimpinan. Ini sudah saya singgung kemarin ya di pertemuan kemarin. Nah, jadi inilah blueprint kita. Jadi bagaimana paradigma manajemen pengetahuan yang baru. Jadi ada 3 pilar, yaitu yang pertama mesin atau teknologinya. Jadi kita pakai arsitektur transformer, dan untuk mencegah halusinasi kita pakai RAG. Habis itu pilar kedua itu adalah kendaraan bisnis. Jadi kita adopsi bertahap ya dengan tata kelola hybrid yang contoh ban tadi. Yang ketiga itu pilarnya pengemudinya manusia. Jadi kita mengurangi beban kognitif dan gunakan AI untuk upscaling pekerja. Jadi ingat, Gen AI bukan cuma alat IT tapi perombakan total cara aset pengetahuan diciptakan. Nah, sebagai penutup, jadi tantangan Bapak Ibu ya sebagai mahasiswa magister sistem informasi. Jadi bukan lagi sekedar nulis kode yang sempurna. Jadi sistem informasi itu lahir dari desain organisasi yang berani berubah. Jadi tugas Bapak Ibu sebagai pemimpin tata kelola transformasi ini di era generatif di perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Jadilah pemimpin yang paham teknis tapi juga jago strategi. Oke, terima kasih. Sekian perkuliahan hari ini. Ucapkan sampai jumpa setelah Lebaran.